Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi kosakata dalam teks pertumbuhan kupu-kupu. Buka buku tema 1 halaman 124 sampai halaman 126. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Telur. Ulat. Kepompong. Kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tahap pertama, telur. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Telur akan menetas dalam beberapa hari dan akan menjadi ulat. Tahap kedua, ulat. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Ulat akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan mencari tempat yang aman untuk berdiam diri, menjadi bentuk kepompong. Tahap ketiga, kepompong. Kerjakan di buku
tugas ya. Tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Setelah ulat menjadi kepompong, ia akan bergantungan untuk bermetamorfosis atau berubah menjadi kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kepompong akan berubah menjadi bentuk kupu-kupu. Buka buku tema 1, halaman 126. Ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak? Pertanyaan kedua, apa makanan kupu-kupu? Jawaban pertanyaan pertama, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Jawaban pertanyaan kedua, makanan kupu-kupu dengan menghisap madu bunga atau nektar sari kembang. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. KD 3.1 dan 4.1. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi, kombinasi gerak dasar, lokomotor. Buka buku tema 1, halaman 127 sampai halaman 128. Ayo mencoba. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti gerakan sesuai gambar. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Gerak telur. Posisi badan merangkak. Gerak ulat. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Gerak kepompong. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Gerak kupu-kupu. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Pertama, manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa.
Gerak kupu-kupu. Kedua, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Gerak ular. Ketiga, manakah gerakan yang paling sulit kamu tirukan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Gerak telur. Amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Saya akan menyampaikan saran kepada teman dengan mengajarinya sambil memberitahu bagian mana yang belum dia lakukan dengan benar. Lalu setelah teman saya paham bagian mana yang belum dia lakukan dengan benar, saya akan berlatih bersama agar dia paham. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.4 dan 4.4 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi memberi saran dan menghargai teman. Buka buku tema 1 halaman 129 sampai halaman 130. Ayo berlatih. Cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Teman saya memberikan tanggapan yang positif terhadap saran saya. Apakah dia mau menerima saranmu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Iya, dia mau menerima saranku. Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Yang harus dilakukan agar saranku dapat diterima baik oleh temanku adalah menyampaikannya dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaannya. Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Aku sedang melakukan gerakan pertumbuhan kupu-kupu bersama teman-teman. Kami menjadi telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Saat menjadi telur, salah satu temanku melakukan gerakan yang salah. Ia mendekap tangannya ke dada. Harusnya tangan mendekap kaki dan badan. Aku memberikan nasihat dan petunjuk kepadanya supaya ia mengikuti kegiatan dengan gerakan yang benar. Aku memberi nasihat dengan nada yang halus dan kalimat yang sopan. Ia menerima saranku dengan baik, lalu mengikutinya. Akhirnya dia bisa melakukan gerakan yang benar.
Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberi saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menjelaskan cara memberi saran yang baik kepada orang lain. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.